Layon Bayawon sama sekali tidak menyangka bahwa suatu saat ia akan mengenakan toga karena berhasil lulus dari Universitas Mindanao, Filipina. Pemikiran itu tidak bisa kita salahkan, karena dari kecil Bayawon sudah terbiasa menghabiskan masa kecilnya dengan cara mengumpulkan sisa sampah botol plastik kosong. Bahkan sempat terlintas di pikirannya bahwa hal itu akan dilakukannya sepanjang hidupnya. Tidak hanya botol plastik, Bayawon bahkan mengais-ngais sisa makanan di tempat sampah, lalu memasaknya kembali di rumah. Dan ketika ia membawanya sebagai bekal ke sekolah, teman-temannya sering meringis karena mereka tahu bahwa bekal makanan yang dibawa Bayawon berasal dari hasil mengais sampah. Beberapa temannya bahkan sering menyindirnya karena rumah Bayawon yang berada di dekat tempat pembuangan sampah, yang tentu saja jauh dari kata bersih. Terlepas dari situasi sulit yang mereka hadapi, sang ayah selalu menanamkan pikiran keras di kepalanya bahwa apapun yang terjadi, pendidikan anaknya harus tetap menjadi nomor satu. Perundungan dan intimidasi yang diterimanya membuat Bayawon sering malas pergi ke sekolah. Hingga suatu ketika, sang ayah menderita tuberkulosis dan membuat Bayawon putus sekolah. Dan sang ayah pun meninggal di saat Bayawon berusia 12 tahun. Lagi-lagi Bayawon harus menerima kenyataan pahit ketika sang ibu meninggal juga tak lama setelah ayahnya. Ibunya meninggal karena hipertensi. Di tahun 2007, ketika sedang mengolah sampah di tempat pembuangan sampah, Bayawon diwawancarai oleh Thomas Kellenberger, seorang mantan penegak hukum dari Swiss. Thomas merupakan pendiri organisasi bantuan swasta, di mana organisasi itu untuk mengadvokasi hak anak-anak miskin untuk mendapatkan pendidikan layak di Filipina. Bayawon pun menjadi salah satu penerima beasiswa dan mendapatkan kesempatan untuk kembali ke sekolah. Bayawon pun memutuskan meninggalkan tempat pembuangan sampah untuk kembali bersekolah. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di salah satu sekolah lokal di kota, ia pun mengambil sistem pembelajaran alternatif, sehingga ia bisa mengejar pendidikan tinggi di usianya. Setelah lulus ujian masuk, ia memilih menjadi sarjana muda bahasa Inggris karena minatnya dalam bahasa, dan karena ia juga mempunyai mimpi menjadi seorang pendidik. Itu bukan perjalanan yang mulus, karena Bayawon harus mengatasi tantangan tak terelakkan yang datang dengan mengejar pendidikan perguruan tinggi. Bayawon telah mengambil lompatan besar dari hasil mengais-ngais di tempat pembuangan sampah hingga ia berhasil mendapatkan gelar sarjana. Ia pun berencana menggunakan gelar dan pengalamannya dalam mengajar untuk membantu banyak orang menuju masa depan yang menjanjikan. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.